Ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Seperti biasanya di channel ini kita akan selalu membahas soal dunia dagang, tentunya dengan singkat, padat, dan juga sederhana. Nah, pada video kali ini teman-teman kita mau ngobrolin nih tentang gimana sih gambarannya kalau kita pengen buka cabang untuk toko kita atau untuk warung kita. Nggak harus toko besar teman-teman, warung juga banyak yang buka cabang. Tetangga saya juga ada, bapaknya buka sendiri, anaknya buka sendiri, sama-sama warung dan tidak terlalu besar. Nah teman-teman, yuk kita lihat gimana sih gambarannya kalau sebuah usaha, toko atau warung ini mau berusaha untuk membuka cabang, untuk mengembangkan dirinya, mau membelah diri teman-teman. Nah yang pertama teman-teman, kita harus punya alasan yang kuat, punya latar belakang. Ada latar belakangnya nih. Alasannya apa kok kita pengen buka cabang? Itu ya, mungkin yang pertama karena melihat peluang di tempat lain. Di sana banyak permintaan tetapi pesaingnya belum ada misalnya. Nah oke, kita bisa buka cabang di sana. Atau mungkin karena punya tempat usaha di tempat lain, kita sudah punya tempatnya, ya tinggal dibuka saja. Oke. Kemudian berikutnya mungkin karena toko utama ini yang di awal ini, usaha awal ini sudah terlalu ramai teman-teman, sudah terlalu sibuk, sudah terlalu padat. Kalau dihandle di satu tempat mungkin sudah merepotkan ya, sudah terlalu sempit, parkirnya susah, kemudian konsumen juga banyak yang lambat dilayaninya karena sudah saking ramainya. Nah ini sudah sangat mendesak untuk membuka cabang. Itu contoh-contoh alasan atau latar belakang. Atau mungkin kita punya konsep yang berbeda untuk usaha cabang, atau ingin punya konsep yang lebih modern, lebih baik, memperbaiki usaha yang utama. Saya pernah bekerja di sebuah apotek teman-teman. Nah ini cerita, saya banyak belajar di sini di pengalaman kerja saya dulu sekitar tahun 2005 atau 2006. Jadi sudah sekitar 16 tahun yang lalu ya kalau tidak salah ingat. Jadi saya pernah bekerja di sebuah apotek yang pemiliknya ini tidak pernah sama sekali campur tangan di usahanya. Jadi usaha ini sudah autopilot, bahkan sudah sejak lama teman-teman, sudah sejak awal berdirinya ini di tahun-tahun pertama sudah mulai dilepas. Jadi pemiliknya adalah seorang dokter dan sudah lansia, jadi sudah tidak memungkinkan kalau untuk terjun langsung. Dan beliau ini kebetulan punya pola pikir yang sangat visioner. Jadi meskipun usianya sudah tua ya, itu hanya soal angka saja bagi dia usia itu, tetapi pola pikirnya sungguh-sungguh sangat modern teman-teman. Jadi usaha apotek yang utama ini sudah berjalan lama, sudah banyak sekali pelanggan-pelanggannya, dipercaya di kota ini juga sudah banyak praktek dokter di tempat itu teman-teman. Bayangin sudah banyak sekali, sudah berjalan sangat lama. Nah, tetapi kelemahannya adalah sistemnya masih sangat konvensional, jadi sangat kuno. Jadi semuanya masih ditulis manual, pakai nota tulis tangan, kemudian data-data obat, data-data stok obatnya itu masih ditulis tangan juga. Jadi sangat-sangat riskan dengan yang namanya expired atau kadaluarsa. Padahal obat itu harus dijaga sekali teman-teman. Nah, akibatnya karyawannya jumlahnya jadi banyak teman-teman. Kemudian operasionalnya jadi tinggi. Nah ini pemilik menginginkan, saya mau apotek ini, sebenarnya apotek yang utama ini ingin dirubah jadi apotek yang lebih modern. Nah contoh yang dia pakai adalah apotek K24, tahu ya, apotek waralaba K24. Nah dia ingin seperti itu ya, meskipun sudah lansia tapi semangat untuk memodernisasi usahanya cukup tinggi teman-teman. Nah tetapi karyawan yang bekerja di situ itu udah pada tua-tua teman-teman, udah pada senior. Jadinya mereka baru lihat komputer aja udah takut. Waduh, komputernya datang aja mereka udah ketawa ketiwi. Aduh, aku nggak bisa ini mencet huruf S yang mana, mencet enter buat apa. Mereka sangat kebingungan. Akhirnya pemiliknya ya sudahlah, kita buat satu cabang lagi yang sebenarnya sudah ada tapi tadinya di kecamatan lain, akhirnya dipindahkan di satu kecamatan di sini dengan milik sendiri. Tadinya di tempat lain itu sewa tempatnya, akhirnya dia beli di kota ini juga, jaraknya sekitar 2 kilometeran dari lokasi yang lama. Nah dia membuka usaha apotek yang baru ini dengan konsep yang lebih modern. Pokoknya dari awal semuanya harus sudah komputer gitu ya. Termasuk karyawannya sudah harus bisa mengelola. Kalau nggak bisa komputer nggak boleh kerja di situ teman-teman. Nah saya diberi kesempatan waktu itu untuk mengelola sebagai orang yang ada dari awal gitu teman-teman. Jadi saya mulai dari menyiapkan barangnya, menyiapkan jalur jaringan komputernya, tentu saja dikerjakan oleh teknisi ya. Kemudian saya di situ mengawasi dan
menyampaikan apa yang menjadi harapan si owner ini. Jadi kinerja apotek nanti akan seperti apa. Nah, ini juga salah satu contoh perlunya membuka cabang. Ini contoh untuk memodernisasi. Nah, kalian juga harus punya latar belakang atau alasan yang kuat teman-teman untuk membuka cabang. Kalian sendiri buka cabang pengen apa? Nah, selain punya alasan atau punya latar belakang, kita juga harus punya tujuan teman-teman. Nah, kalau latar belakang itu kondisi sekarang yang mendesak, yang harus banget kita jadi buka cabang itu. Kalau tujuan itu cita-cita. Nah, kalau kita punya cabang, mau buka cabang terus mau ngapain ini dengan cabangnya ini gitu ya. Ini juga harus jelas teman-teman, karena nanti kita akan menentukan langkah selanjutnya dari tujuan yang sudah kita miliki ini. Misalnya tujuannya adalah yang lain untuk split level. Nah, split level ini maksudnya seperti ini. Tadi kan kita gambarkan ada toko yang sangat ramai ya, sudah sangat banyak, pelanggannya udah banyak, tempatnya udah sangat sempit, tadi di latar belakang seperti itu. Nah, kemudian kita punya tujuan, karena toko ini sudah ramai, kemudian pembelinya juga tidak hanya pembeli eceran, mungkin melayani toko-toko di sekitarnya juga, jadi udah jadi agen ini buat toko-toko lain yang lebih kecil. Nah, kalau transaksinya masih bertumpuk antara eceran dengan yang grosir atau yang bakulan gitu, ini akan cukup merepotkan teman-teman. Satu, repot di pencatatan dan pembukuan. Yang kedua, nanti karena harganya kan berbeda ya, untuk dijual lagi dengan eceran kan tentu harganya berbeda. Nanti kalau pembeli eceran mendengar harga yang grosir, mereka bisa keberatan kemudian menawar, padahal membelinya sedikit. Nah, ini kadang jadi masalah. Nah, ini diperlukan kadang untuk split level. Nah, kalau untuk split level, kita buka usaha cabang satu lagi ini untuk yang grosirnya. Jadi toko utama ini kan udah rame. Nah, biar untuk eceran saja. Nah, nanti orang-orang yang biasa bakulan, biasa berbelanja untuk dijual kembali, dialihkan ke toko yang baru teman-teman. Nah, kalau toko yang ini harusnya nggak jauh-jauh ya dari toko yang lama, supaya para pembeli tidak kesulitan menemukan, mungkin bisa seberang jalan atau di belakangnya atau di lokasi yang tidak terlalu jauh lainnya teman-teman. Nah, itu tadi latar belakang dan tujuannya ya, udah ada gambaran ya teman-teman ya, bagaimana buka cabang. Asik ya. Nah, sekarang kita lihat tips-tipsnya. Apa saja yang perlu diperhatikan kalau kita udah mulai paham tujuan-tujuan buka cabang itu sebenarnya seperti itu. Nah, yang pertama teman-teman, kalau untuk yang perlu diperhatikan itu, pastikan toko utama itu berjalan baik teman-teman kalau mau buka cabang. Jadi toko utamanya harus baik dulu, harus sehat dulu, kemudian harus profit, harus menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan, buka cabang, cabangnya nggak menguntungkan lagi, kita bisa tekor double teman-teman. Kemudian juga selain profit itu, profitnya sudah stabil, menguntungkan dan stabil. Jadi untungnya itu nggak kadang-kadang untung, kadang sepi, masih belum waktunya buka cabang. Jadi kalau memang sudah profitnya udah stabil, ini sangat tepat untuk membuka cabang. Bahkan nanti profit dari toko utama yang udah besar ini bisa untuk membackup cabang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, itu toko utama ini sudah bisa beroperasi tanpa adanya kalian, tanpa ada kita di situ, tanpa ada ownernya. Kalau tokonya ditinggal masih kerepotan, itu belum waktunya buka cabang teman-teman. Jadi kadang ada toko yang pembelinya itu hanya puas kalau dilayanin sama pemiliknya. Kalau pemiliknya pergi, yang beli dilayani karyawan agak kurang nyaman. Nah, ini belum waktunya, harus dibiasakan dulu, diedukasi konsumennya bahwa di toko ini siapapun yang melayani semua ada standarnya, jadi sama seperti itu teman-teman. Jadi harus autopilot dulu, harus siap sistem, siap SOP dan sebagainya, supaya seperti tadi saya ceritakan ya, di apotek itu ya, sejak awal pemiliknya nggak pernah ada di situ memang. Jadi semua pembeli bertemunya dengan karyawan. Jadi ada duplikasi untuk apoteknya, dibuka yang baru pun konsumen tidak ada masalah teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, tadi saya singgung di mana? Apotek tadi itu ya. Nah, SDM-nya perlu disiapin teman-teman. Nah, kalau SDM-nya belum siap, kayak cerita pengalaman saya tadi di apotek yang pertama, SDM-nya udah tua-tua, dibeliin komputer malah takut. Nah, ini juga harus diperhatikan teman-teman. SDM-nya harus disiapin yang kompeten, yang sesuai, yang bisa menghandle pekerjaannya gitu ya. Kemudian yang keempat teman-teman, kita juga harus cukup punya modal dana, terutama ini nanti untuk operasional teman-teman. Karena yang namanya toko baru, apalagi kalau cabangnya jaraknya jauh dengan nama yang baru, biasanya tentu belum ada konsumen yang seramai di toko utama ya. Kita harus pelan-pelan untuk menumbuhkan konsumen, dan itu butuh biaya operasional juga, dan butuh operasional double teman-teman, di toko utama maupun di toko cabang. Berikutnya teman-teman,
juga harus punya cukup modal dana. Tadi di awal sudah disinggung ya, pastikan tokonya sehat, profit, dan profitnya stabil gitu teman-teman ya. Nah ini profit yang stabil dari toko utama ini dananya untuk membackup toko cabangnya, karena toko cabang kan baru ya, baru buka, otomatis kalau kondisinya di lokasi yang baru benar-benar mulai lagi, artinya konsumennya juga belum seramai toko yang utama, kecuali kalau konsepnya adalah kayak tadi itu split level, misalnya pembeli-pembeli yang grosir dipindah ke cabang, itu hanya butuh waktu untuk memindahkan aja teman-teman, nggak cari konsumen baru. Tapi kalau toko cabangnya ini memulai cari konsumen yang baru, kalian harus double untuk dananya, karena dana operasional di cabang otomatis harus di backup oleh usaha yang utama teman-teman, karena tadi yang di cabang masih cari-cari konsumen ya, masih belum ada profitnya, masih belum ada duitnya teman-teman. Nah untuk itu yang selanjutnya kita bahas adalah lokasinya. Jadi tempatnya jangan terlalu jauh teman-teman dari toko utama. Juga kalau split level itu bisa sebelahan ya, sebelahan grosirnya, sebelahan lagi yang sebelah adalah toko ecerannya. Tapi kalau untuk buka cabang yang ekspansi tetap harus jaga jarak teman-teman. Ya paling tidak bisa satu kecamatan, bisa satu kelurahan, bisa satu kabupaten, tetapi ada jarak beberapa kilo lah, 1 atau 2 kilo yang konsumennya total baru gitu, antara yang utama dengan yang cabang. Jadi bisa berbagi konsumen, bisa menjangkau pasar yang baru gitu teman-teman. Jadi lokasinya juga harus diperhatikan. Berikutnya, nah ini kalau kita buka cabang juga jadikan ini momentum, jadikan ini kesempatan untuk memperbaiki toko yang lama. Apa yang ada di toko lama yang masih kurang diperbaiki di toko cabang. Misalnya luasan tempatnya gitu ya. Kalau di tempat yang lama itu alasannya mau buka cabang karena tempatnya sempit, ya jangan buka dengan tempat yang sempit lagi teman-teman, cari tempat yang lebih luas. Kalau alasan utama di toko utama adalah sistemnya masih konvensional, masih kuno, ketika buka cabang ya jangan yang kuno lagi teman-teman, nanti bikin problemnya jadi dua ini. Satu aja udah problem, nah ini kita buka cabang dengan kondisi yang sama, artinya kita dobelin problemnya. Jadi utamakan untuk memperbaiki kondisi tempat usaha yang utama teman-teman. Nah terus yang berikutnya teman-teman, kalian juga bisa bikin segmentasi yang berbeda. Segmentasi yang berbeda mirip-mirip dengan split level tadi. Kalau split level itu dibagi antara grosir dengan eceran, nah kalau segmentasi itu bisa juga gitu, grosir eceran atau digolongkan menengah ke bawah dan menengah ke atas gitu. Misalnya kalian buka toko kasur misalnya. Nah, jadi nanti harga-harga yang murah ada di toko A, itu untuk konsumen yang menengah ke bawah. Nanti harga-harga yang lebih mahal, yang lebih mewah itu ada di toko yang B gitu, yang untuk golongan menengah ke atas, seperti itu. Atau kalau misalnya toko sembako, nah ini toko kelontong, toko sembako kalian bisa buat, misal toko utamanya adalah konsep toko konvensional pakai etalase. Nah, di toko yang baru kalian bisa pakai model minimarket misalnya, seperti itu, waralaba. Jadi dagangannya kan sama, barangnya sama, tapi konsepnya berbeda, cara berdagangnya berbeda, itu akan memberikan nilai yang berbeda juga teman-teman. Nah yang terakhir, jangan lupa promosikan toko cabang kalian di toko utama. Jadi ketika konsumen datang di toko utama, kemudian biasanya momentumnya kalau barangnya pas kosong di toko utama gitu ya, di sini kosong, terus yang ada di mana, ke cabang kita aja, di sana juga ada. Atau misalnya kita bisa berkomunikasi soal lokasi, Ibu tinggalnya di mana? Oh saya tinggalnya di sebelah timur sana. Nah kita bisa informasikan kalau kebetulan toko cabang kita di sana, oh lebih dekat ke toko kami yang di sana Bu, ada juga, harganya sama kok, pelayanannya juga sama, seperti itu. Sekian teman-teman gambaran untuk membuka toko cabang dari saya, mudah-mudahan bisa memberi tambahan informasi ya buat kalian. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya.